itu pas H-4 Lebaran tuh dengar temen positif COVID. Nah, terus habis itu ya udah akhirnya tes juga lah PCR. Padahal sebelum tes PCR itu kemarinnya itu udah swab antigen. Nah, swab antigennya itu negatif. Pas dengar teman positif akhirnya tes lagi tuh PCR. Pas tes PCR besokannya positif juga. Ya udah langsung aja ke Wisma Atlet kan. Karena di rumah tuh banyak orang tua gitu, kayak ada nenek, ada ibu yang suka masuk-masuk aja gitu ngeliat anaknya sakit gitu, kayak dilongokin terus, padahal kayak sakitnya itu sakit yang nularin, dan kayak orang tua nggak ada yang tahu gitu, kayak udahlah nggak apa-apa, dari anak gue sakit gue pengen ngurus gitu-gitu, jadi akhirnya langsung ke Wisma Atlet aja daripada nanti semua keluarga kena juga kan. Sedih banget gitu, padahal kita juga udah kayak kerjanya juga udah ngejaga protokol kesehatan, tapi tetap aja kena. Jadi kayak gimana ya, sedih mah nggak lebaran sama keluarga, sedih banget gitu ya guys. Tapi ya gimana ya, aku harus ngurangin ego aku. Kalau aku kayak misalnya tetap keluarga, tetap bareng-bareng sama keluarga, aku takutnya malah nularin ke semuanya. Apalagi ada beberapa gejala COVID tuh yang nggak ringan gitu, ada yang berat sampai harus oksigen, harus pakai oksigen sama diinfus segala gitu-gitu. Bahkan paru-parunya kayak sampai takutnya ada yang rusak atau nggak gimana gara-gara COVID. Ringan banget ya, karena aku nggak ada gejala awalnya. Terus habis itu pas aku dengar aku positif, nah di situ baru aku ada gejalanya. Mungkin itu sugesti juga sih bagi aku sih. Awalnya emang nggak ada gitu, kayak biasa-biasa aja, hidup dengan ceria dan nyaman, bekerja seperti biasa. Ternyata aku kayak terpapar dan aku nggak tahu itu. Sebenarnya ada beberapa yang terkena COVID kan. Nah, salah satunya aku sama Fatin. Nah, Fatin itu yang gejalanya lebih berat daripada aku. Karena dia harus pakai tabung oksigen, dia waktu itu pakai infusan juga. Benar-benar dia juga harus di ruangan khusus gitu. Kalau aku kan kayak di kamar udah kayak di atas gitu-gitu. Kalau dia masih harus pakai perawatan yang ekstra, lebih ekstra daripada aku. Jadi tuh awalnya Fatin dulu PCR karena dia mau ada latihan band. Jadi dia harus PCR dulu. Pas dia PCR dia positif ternyata. Ya udah akhirnya aku juga PCR karena aku yang deket banget sama Fatin di saat itu. Jadi aku coba tes juga, ternyata aku positif juga. Nih di Wisma Atlet aja, keluarga gimana berarti kemarin pas Lebaran, apa video call atau gimana? Iya, jadi Gitu. waktu kemarin tuh aku lagi ada project sama Fatin gitu, syuting Kak. Nah, di situ tuh aku emang kayak semobil sama Fatin juga, terus kemana-mana sama Fatin gitu-gitu. Nah, di situ emang ada beberapa yang kena juga, bukan aku berdua doang gitu deh. Terus habis itu di Wisma Atlet, lebarannya gimana ya, lebarannya cuma sampai jam 9 doang, sisanya mah udah tidur kita di Wisma Atlet bang, nggak ada kehidupan di sini sepertinya, cuma ada perawat-perawat doang. Terus juga video call juga pagi-pagi jam 8 pagi, video call keluarga. Nah sisanya udah tuh udah nggak ada apa-apa, makan ketupat sampai jam 9, abis itu ngantuk makan santan udah. Jadi makna Lebaran tahun ini tuh kayak banyak banget gitu loh Kak. Kayaknya aku kayak emang disuruh buat istirahat. Kayak emang mungkin kemarin-kemarin aku kayak kurang istirahatnya. Jadi kayak sekarang kayaknya istirahat dulu deh. Kayak tidur dulu, kayak pakai waktunya jangan diforsir banget gitu-gitu buat bikin-bikin konten gitu. Nah, buat takbiran di sini rame banget Kak. Bukan rame banget sih, maksudnya di sini tuh aku temennya banyak Kak, ada 20 orang kali. Jadi aku nggak sendirian banget dan itu bikin aku happy juga sih. Jadi kayak nggak apa-apa deh nggak sama keluarga juga, yang penting keluarga aku sehat, terus aku di sini juga aman, aku juga di sininya nyaman gitu-gitu, dan banyak juga teman-teman aku dari mana-mana gitu. Jadi aku ketemu teman baru, senang juga sih.
9 hari. Besok swab jadinya. Iya, jadi kalau negatif dibolehin pulang, kalau positif, kalau CT-nya tinggi kayaknya dibolehin pulang sih. Karena udah nggak menular katanya. Oke, nah Arafah sendiri beda lantai kan ya sama Fatin ya? Kalau Iya, nggak salah beda. di Wisma Atlet. Nah, kondisi Fatin saat ini seperti apa, Arafah? Mungkin bisa Arafah sedikit ceritakan kalau ketemu Fatin tuh kayak gimana kondisinya saat ini? Kondisinya Fatin, alhamdulillah sekarang semakin membaik ya. Bahkan dia udah swab hari ini. Terus juga oksigennya juga udah dilepas, tapi dia masih pakai selang infusan. Dan juga kemarin dia udah sempat ketemu sama spesialis paru. Dan alhamdulillah baik-baik aja dan kayak semuanya kayak dicek ininya apa sih darah-darah yang digini-giniin itu tuh udah aman semua, tensinya kayak udah aman semua sih Bang. Udah bisa ini juga sih dia mandi juga. Tapi untuk beraktivitas tidak bisa ya, olahraga gitu di Wisma Atlet. Belum bisa karena dia belum lepas infus dan masih emang harus dirawat intensif gitu. Jadi yang nyamperin itu aku nyamperin dia kayak mau makan bareng atau enggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi aku nyamperin dia buat dia kayak cuci muka, nanti ke toilet gitu-gitu. Doain aja semoga Fatin besok negatif. Jadi kalau dia negatif dia dibolehin pulang duluan kayaknya daripada aku. Tapi kondisinya masih berbaring rebahan kah? Atau dia sudah bisa beraktivitas gitu loh? Masih belum lepas selang Bang, tapi udah bisa jalan gitu-gitu, udah bisa kemana-mana, udah badannya juga udah sehat sih. Cuman emang belum bisa kayak aku olahraga, senam gitu-gitu belum bisa karena belum lepas infus. Masuknya di hari yang sama ya, Arafah ya? Jadi Fatin itu sebenarnya dari rumah sakit Bang. Rujukan dia ke Wisma Atlet. Oh, gitu, dia jadi, dari rujukan rumah sakit ke Wisma Atlet ya? Iya. Hamin berapa ya? 2 lebaran. Hamin 1 lebaran baru Fatin dibawa ke Wisma Atlet. Ternyata belum boleh untuk naik ke atas kayak aku karena katanya kondisinya masih masih rentan gitu dan belum boleh lepas oksigen waktu Hamin 1 lebaran itu dia. Jadi dia harus di ruang intensif gitu, dijagain gitu Bang sama perawat-perawat. Sekarang sih dia curhatnya sudah membaik dan aman sejahtera ya. Saya lihat-lihat dia juga makannya juga udah banyak dan mau makannya tuh yang udah nggak sehat gitu. Jadi bingung ya mau gimana bilangnya. Kayak kita tuh kayak motongin buah buat dia biar dia sehat, tapi dia maunya mie instan. Nah, jangan dicontoh ya teman-teman. Dia karena udah membaik emang gitu kan perlu kayak perutnya lapar gitu kayak pengennya semuanya dimakan gitu-gitu. Alhamdulillah doain aja semoga cepet baik si Fatin, tapi alhamdulillah udah baik sih. Ada sih tapi karena mungkin dia video callan sama keluarganya jadi setiap keluarganya datang gitu-gitu kayak ke rumahnya Fatin, keluarga intinya mah emang datang ke rumahnya Fatin ya. Kalau ya keluarga misalnya bibinya atau nggak apanya yang ada di Jakarta mungkin mereka video call gitu-gitu sama Fatin. Jadi Fatin nggak apa-apa sih daripada keluarganya kena juga sih kata dia juga takut kayak aku. Bantuin ngerawat Fatin juga ya ketika lagi sakit. Iya sih, tapi kayaknya lebih Fatin yang ngerawat aku sih karena dia yang mesenin makan. Tapi kadang-kadang aku tuh kayak karena dia nggak bisa naik ke atas, jadi emang harus aku yang nyamperin dia ke bawah dan aku kayak tahu kondisinya dia lah kayak gimana ya kali aku nyuruh dia ke atas, Tin, ayo sini ke atas, nggak mungkin dong. Jadi aku harus turun lift buat nyamperin dia. Mungkin dia kesini cuman buat mandi doang ya. Dan alhamdulillah dia udah mandi sekarang.